sebenarnya intinya dari semua latihan kita itu intinya di backup PON untuk lolos PON. ya. Kita kejar tiketnya di PON gitu. Itu jadi inti dari latihan saya dari 2021 sampai kemarin tuh yaitu yang PON. PON PON. itu intinya. Jadi kayak porprov terus Pomnas ini menjadi ajang saya menjadi tryout gitu. Iya. Untuk menguji coba apa yang sudah saya latih dari Di awal tahun itu. 2021 Iya. gitu ya. Apa yang saya sudah mulai saya harus selesaikan gitu bagaimanapun kondisinya. Kayak kemarin kan porprov itu waktu di semifinal saya patah di ronde kedua saya selesaikan sampai akhir sampai saya menang. Kalau untuk bulu tangkis lebih stresnya kita banyak dikasih target. Iya. Sedangkan untuk masalah latihan atau persiapan apa itu kita emang benar-benar sendiri jadinya enggak dinaungi. Kalau Pencaksilat. silat kan ada PPLP segala macam. Kalau kita itu emang sendiri individu jadinya untuk biaya latihan kita keluarin senar raket, kok lapangan itu kita emang keluarin sendiri jadinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kaum Podcast IBC Islamic Berkarakter dan Cerdas. Pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber. Jadi teman-teman pantengin terus dari awal sampai akhir karena kali ini kita bahas pembahasan yang cukup menarik. Langsung aja kita sapa. Oke, selamat pagi guys. Pagi. Semangat dong. Oke, jadi kali ini kita sudah bersama dengan beberapa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram yang mewakili event nasional kemarin untuk bidang olahraga Pomnas tahun ini di Kalimantan. Jadi kita akan ulik bagaimana pengalaman mereka, persiapan mereka sebelum bertanding seperti apa. Kita kenalan dulu sama mereka. Dari Doni dulu deh, nama siapa? Nama saya Doni Junriawan Trilaga, biasa dipanggil Doni. Prodi apa? Prodi S1 Farmasi semester 3 untuk tahun ini. Oke, yang tengah. Perkenalkan nama saya Nur Hamdi Said, sering dipanggil Hamdi dari Fakultas Hukum semester 7 akhir. Oke, semester akhir ya. Iya. Kalau dari Ulil? Perkenalkan, nama saya Ulil Khotim Azhari, bisa dipanggil Ulil. Prodi saya S1 PGMI. Satu fakultas ya kita, cuman emang kita jarang ngobrol. Oke guys, kita bakal ulik nih dari pengalaman teman-teman yang mengikuti event nasional. Baik itu nanti kita bakal ulik mungkin pengalaman dari teman-teman yang ngikutin event daerah juga gitu. Terus persiapan teman-teman ini seperti apa sih dalam mengikuti event nasional lah tahun ini ya, yaitu Pomnas gitu. Mungkin dari persiapan beberapa bulan atau untuk ngejaga porsi badan atau tubuh dari teman-teman. Seorang atlet kan juga harus jaga porsi tubuh ya. Iya. Mungkin dari Doni gimana untuk persiapannya? Untuk persiapan saya mungkin untuk tahun ini banyak event ya. Dari awal tahun kita ada Porprov, terus kemarin bulan 8 sempat ada Prapon dan yang terakhir ini ada Pomnas. Jadi untuk persiapannya itu berkelanjutan jadinya. Untuk Porprovnya kemarin persiapan sekitar 3-6 bulan, lanjut untuk Prapon latihan 3-6 bulan lagi, terus untuk Pomnasnya kita sebelum Pomnas ada seleksi untuk Pomda, jadinya berkelanjutan persiapannya jadinya lumayan agak matang lah. Terus kemudian selama beberapa bulan 3-6 bulan itu untuk persiapan gimana ngatur waktu untuk latihan gitu? Sedangkan dari Doni sendiri kita tahu lah Doni kan masih mahasiswa semester 3, jam terbang mahasiswa baru istilahnya dari semester 3 kan masih banyak nih di kampus gitu, kegiatan di kampus. Apalagi dengan Doni yang ngambil farmasi pasti banyak praktikum. Gimana tuh ngatur waktunya? Untuk ngatur waktunya saya sendiri untuk latihannya mungkin di jam-jam yang kosong aja, misalnya kalau emang pagi sampai siang ada kuliah mungkin latihannya sore. Kalau pagi sampai sore ada kuliah mungkin malam. Kalau misalnya kuliah emang kosong mungkin latihannya pagi sore 2 kali sehari gitu aja. Misalkan sehari itu berapa jam untuk latihan? Kalau untuk bulu tangkis ya minimal 2 jam sih. 2 jam. Iya. Tapi tetap ya tiap hari itu harus ada upgrade gitu. Tiap hari harus ada ya latihannya minimal 2 jam. Kan dari Hamdi kita ngobrol sama Hamdi. Gimana Hamdi? Untuk persiapannya seperti apa? Kalau saya mungkin sama kayak Doni dari persiapan Porprov kemarin berlanjut ke backup PON, ke Pomnas ini berlanjut gitu kan. Dari bulan
Udah dari akhir tahun 2021 udah melakukan persiapan sih sebenarnya. 2021. Iya. 3 tahun belakang ya. Terus Pas gimana? selesai PON Papua kita kita udah mempersiapkan nih, yang intinya sebenarnya di BK PON. Kita lolos PON sebenarnya. Intinya dari semua latihan kita itu intinya di BK PON. Untuk lolos PON. Ya. Kita kejar tiketnya di PON gitu. Itu jadi inti dari latihan saya dari 2021 sampai kemarin tuh yaitu yang PON. 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 Itu intinya. Jadi kayak Porprov terus Pomnas ini menjadi ajang saya menjadi tryout gitu. Iya. Untuk menguji coba apa yang sudah saya latih dari Di awal tahun itu. 2021 Iya. gitu ya. Nah, kalau dari Ulil gimana? Untuk persiapannya? Persiapannya saya itu kemarin sebulan itu saya latihan di PPLP, ikut menambah strategi, tekniknya. Itu untuk Ulil sendiri ya, Iya. ngikut kegiatan. Itu berapa bulan Ulil untuk pelatihannya? Sebulan, 1 bulan ya? 2 bulan. 1 bulan. Untuk persiapan untuk menambahkan strategi, tekniknya. Mungkin dari teman-teman ya, cabang olahraga yang diikuti kan kalau dari Doni di bulu tangkis ya. Nah, kalau dari teman-teman yang kayak Hamdi sama Ulil kan di pencak silat ya. Nah, untuk latihan keseharian itu tiap hari harus ada latihan. Kalau kita di silat saya sama Ulil nih kan nih 1 bulan kemarin yang adik saya ngikut ke latihan bareng saya nih. Satu hari itu 2 kali kita latihan dalam sehari 2 sesi itu. Oh. Pagi sama sore. Itu kira-kira dalam kurun waktu, misalkan dalam pagi nih, sesi pagi, kira-kira berapa jam yang dibutuhin untuk Kalau latihan? kita misalkan pagi itu enggak begitu lama sih sebenarnya. Yang penting kita dapat jogging Gerak untuk lah ya. untuk menjaga kestabilan tubuh di pagi hari itu aja sih yang paling penting. Kalau sore gimana? Berapa Kalau jam? sore itu 2 jam paling lama tuh 2 jam kita latihan. Dari selesai sholat asar sampai mau mendekati sholat maghrib. Dan itu tiap hari Ya, diulang tiap hari. berkali-kali. Kita recovery cuma hari Sabtu Sabtu sama sama Ahad. Itu aja kita off latihan. Istirahatlah, recharge energi ya istilahnya. Nah, kemudian kalau untuk seorang calon-calon atlet seperti teman-teman di sini gitu, untuk menjaga porsi badan, seorang atlet kan harus jaga porsi tubuh nih, berat badan gitu. Mungkin dari teman-teman ada ini enggak sih kayak istilahnya apa sih kesulitan gitu untuk ngejaga porsi badan atau gimana? Ulil gimana Ulil? Kalau untuk dari berat saya badan di pencak silat gitu kan harus jaga berat badan toh? Ya, ada kelasnya masing-masing Kak. Misalkan dari kelas A beratnya 45 sampai 50, kelas B 50 55 sampai kelas G beratnya 95 95 100. Ya. Jadi kita harus sesuai di berat badan kita sendiri. Misalkan kalau saya nih di berat 60 65. Kalau kita kurang dari 60 kita Nggak bisa diskualifikasi, tidak bisa main. Lagi lebih. Apalagi lebih dari 65 nggak bisa. Lebih 1 on aja itu udah nggak bisa. Jadi Berat juga ya? Iya. Jadi timbangan kalau kita nih kayak apa ya? Mungkin cabur paling sulitnya tuh di timbangan ini di berat di pencaksilat ya. Banyak soalnya. Paling banyak disnya di sana. Untuk Kita berat kalah sama badan. timbangan. Ya, kita kalah dengan sebelum kita main kita kalah sama timbangan itu sakit sekali Kak. Sumpah. Terus gimana cara teman-teman untuk ngejaga berat badan? Apakah dengan teman-teman yang ngejaga makan? Misalkan dari Ulil sendiri makan berapa kali sehari Ulil? Paginya itu saya makan 2 kali, belum siangnya. Siangnya jam 2 itu sebelum saya mau berangkat latihan ke PPLP. Makan lagi. Habis saya latihan makan lagi. Oh, berarti Ulil untuk meningkatin berat badan ya, Iya, istilahnya. naik berat badan. Karena dari berat 63 awalnya sampai ke sekarang berat 76 77 beratnya. Keren. Iya. Itu makan doang ya Ulil? Makan. Makan apa Ulil? Nggak pernah Kok ngemil, ya? bisa? Nggak pernah ngemil? Iya. Jadi gini Kak, saya kan selalu awasi adik saya ini di setiap Iya, kali makan. baru dari dia tidur sampai dia bangun, saya awasi makannya gitu. Misalkan paginya nih jam 6 tuh udah makan dia. Oh, jam 6 udah makan. Udah makan, Oh, jam biasanya kan orang-orang kalau makan pagi nggak bisa ya? Iya. Lagi Tapi kan- asam lambung. Kalau adik saya ini harus gimana pun kondisinya harus tetap makan gitu. Oh. Misalkan pagi dia makan nih, karena kalau saya kan berat saya over nih Kak.
di berat saya di atas, kalau misalkan sekarang nih udah 66. apalagi sesi pertandingan nih hampir over 5 kilo dah. Tapi satu bulan kemarin pas sebelum berangkat Pomnas mungkin berat saya di 66, 65 gitu kan, di berat over 1 kilo Iya. lah. Jadi siap porsi saya makan pagi itu saya kasih adik saya. Jadi dia nanti yang makan begitu udah selesai ambil jatahnya pagi, misalkan 1 piring nih, 1 Lagi piring. ambil jatah. Ambil jatah saya lagi, belum dia nambah lagi 3 sampai 4 kali gitu. Itu caranya. Kalau Itu dia makan. Tips dari Ulil buat nambah berat badan, makan terus. Pokoknya Tapi jangan kalau berhenti. ngemil pernah ngemil? Tetap ngemil? Enggak ya? Jarang kalau ngemil. Kalau ngemilnya jarang, makan ini aja. Makan aja ya. Kalau makan terus lemaknya nggak kelebihan. Tentunya di lemaknya itu nanti yang menjadi apa? Energinya. Iya, menjadi energi sama pertumbuhan berat badannya tuh di situ. Jadi kalau misalkan saya nih sama Ulil nih, adik saya nih, beda bentuk badan saya sama Ulil. Iya. Karena kalau saya menjadi otot, apa yang saya makan tuh menjadi otot, tapi kalau Ulil Lemak. apa yang dia makan tuh jadi lemak. Untung dibantu sama tingginya gitu. Iya. Kalau nggak tinggi Ulil bakal embul gitu. Itu aja sih perbedaan saya sama Ulil, Kak. Oke, ada nggak sih tekanan? Misalkan ada kan kayak beberapa kita pernah nonton atau beberapa kisah lah dari beberapa atlet gitu, tekanan yang dialami dari atlet itu misalkan kayak apalagi dengan berat badan gitu. Ada nggak sih tekanan-tekanan yang dilalui dari teman-teman gitu? Kayak stres atau apa gitu kan, kayak misalkan kita lagi stres nih nggak mood buat main tapi dipaksa nih buat main gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Mungkin Don ada. Doni. Kalau untuk bulu tangkis mungkin kalau masalah berat badan nggak terlalu stres banget ya, kalau kan Iya. istilah dijaga banget. Iya, dijaga banget. Kalau kita mungkin lebih ke mood mainnya, terus mungkin kalau untuk bulu tangkis lebih stresnya kita banyak dikasih target. Iya. Sedangkan untuk masalah latihan atau persiapan apa itu kita emang benar-benar sendiri, jadinya nggak dinaungi. Kalau Pencak silat silat. kan ada PPLP segala macam. Kalau kita itu emang sendiri individu, jadinya untuk biaya latihan kita keluarin senar raket, kok lapangan itu kita emang keluarin sendiri, jadinya untuk stresnya di situ sih, untuk kejar target yang dikasih misalnya. Terus untuk ya mungkin kalau dari bulu tangkis apresiasinya mungkin kurang ya kalau kita ngomong itu. Soalnya kita dari biaya latihan apa segala macam sama target yang diberikan terlalu tinggi mungkin. Nah, Stresnya di nah situ. itu makanya kadang kalau misalkan Doni nih kan kayak istilahnya udah push diri sendiri gitu kan istilahnya, kayaknya aku udah berusaha nih semaksimal mungkin, aku udah ngelakuin yang terbaik tapi nggak ada apresiasi dari siapapun. Itu gimana menurut Doni? Sedih nggak sih kayak gitu tuh? Kalau sedih sih, Iya, kecewa banget. Cuma ya karena mungkin hobi juga ya. Iya, untung hobi. Iya, untuk hobi. Soalnya ya kalau nggak ada bulu tangkis nggak ada yang dikerjain masalahnya. Iya. Ya hitung-hitung isi waktu luang aja Terus sih. kalau dari orang tua gimana tanggapannya Doni? Kalau untuk dari orang tua alhamdulillah dukung aja. Selama nggak terlalu ngebebanin banget ya oke lah jalanin. Kalau dari tim pencak silat nih gimana? Ada nggak sih tekanan yang dialami kayak istilahnya kayak Doni lah istilahnya, kalau dari bulu tangkis kan mereka kayak nge-push diri sendiri nih untuk ngelakuin yang terbaik gitu tapi nggak ada apresiasi gitu, kurang lah. Kalau dari pencak silat gimana? Mungkin kalau dari saya nih, Kak ya. Mm-mm. Dari berat badan, mungkin tekanan di berat badan sangat berpengaruh gitu. Misalkan kita berat kita masih over nih, Kak, waktu latihan menjadi tekanan gitu. Iya. Ini gimana nih, selesai latihan harus masuk atau enggak, sebelum latihan harus masuk. Kalau enggak masuk kita dimarahin sama pelatih gitu. Iya, kita dimarahin sama pelatih. Sampai Kenapa Ulil? sampai timbangan itu menjadi sahabat kita loh. Iya. Iya, misalkan pagi nih kita harus sudah nimbang. Harus tetap konsisten. Selesai makan kita harus sudah nimbang. Nih misalkan saya nih, Kak nih, latihannya pagi dari jam paling enggak dari jam 8 sampai jam 9 kan paginya kan. Sebelum latihan tuh saya nimbang. Saya hitung nih. Oh, berat badan saya misalkan sebelum latihan 64,8. 64,8. Nanti setelah latihan paling 63,5, 63,4 gitu, 1 kilo lah selisihnya dari sebelum sampai sesudah latihan. Nah, begitu makan lagi nanti berapa nih dan naik siang nih, berat saya berapa dan naik. Saya makan siang tuh misalkan. Saya hitung porsi yang saya makan itu gitu. Saya hitung. Oh, pas saya lihat timbangan, saya nimbang
Berat badan saya selesai makan nih, selesai makan dan sudah Naik. latihan naiknya sekian gitu sampai sekilo jalan naik Kak. 1 kilo Itu lebih lah. pernah muak nggak dengan keadaan yang seperti itu? Kayak istilahnya kita nggak bisa hidup kayak orang normal gitu ya. Jenuh, Makan jenuh, mau jenuh, makan jenuh. atau apa gitu, makan sepuasnya gitu. Jenuh. Jenuh ya. Sangat jenuh, benar. Jenuh sekali gitu. Oke. Karena jenuhnya apa, kita jarang recovery gitu, jarang kita pergi kayak orang-orang Iya. yang pergi sunsetan, kita lihat orang pergi sunsetan. Kita Mau lihat ya, orang pengen gitu. pengen sih, tapi kalau kita enggak seperti ini enggak bisa kamu Benar, benar. Hamdi, kamu enggak bisa kamu juara, enggak bisa kamu menjadi atlet konsisten. Bisa jadi nasional seperti gitu yang ya. sekarang gitu ya. Kalau mau mengikuti keinginan gitu kan. Tapi sesuai keadaan lah. Iya. Tetap juga mental kalian juga tetap harus dijaga. Iya. Sekarang nggak boleh stres. Apa-apa tuh kudu cerita juga lah, ya. Siap. Ulil. Ulil jangan stres. Tapi kayaknya orang kayak Ulil ini nggak pernah stres deh kayaknya. Bahagia. Bahagia terus. Apalagi punya kakak yang bisa lah untuk apa istilahnya ya? Inspirasi. Dijadikan inspirasi. Nah kemudian kalau dari teman-teman nih gimana kalau misalkan peran atau dukungan dari universitas ketika teman-teman ikut event nasional seperti Pomnas ini, ada nggak dari universitas atau misalkan mahasiswa dukungan moral atau materi atau seperti apa, itu gimana? Ayo Don. Dan Oh Don ya, ini yang Doni. Oke. Sorry. Kalau Gimana, untuk Don? dukungan dari universitas, mungkin untuk segala keperluan selama pertandingan kita dibiayai, Iya. dikasih untuk penginapan, transportasi, makan, kita mungkin dikasih. Untuk ya mungkin dari kendala saya dari awal tadi mungkin untuk persiapan apa segala macam. Sebelum berarti ya. Sebelum berangkat itu Tidak emangnya diwadahi apapun. Tidak diwadahi apa-apa. Untuk kan di Universitas Muhammadiyah juga belum ada. Belum ada. Untuk UKM bulu tangkisnya belum ada. Kalau pencak silat ada. Ada. Terus gimana? Misalkan teman-teman kan ini kita udah tahu ya dari tim cabang olahraga pencak silat mendapatkan juara 3 ya di Pomnas kemarin di Kalimantan tahun ini, dan medalinya dong diliatin. Wow. Oke teman-teman, mendapatkan apa namanya? Juara 3 di Pomnas cabang olahraga pencak silat, dan kemudian misalkan ketika teman-teman nih sudah mendapatkan sebuah medali ya, istilahnya juara lah, pencapaian yang udah teman-teman lakuin gitu di cabang olahraga baik event nasional maupun daerah, apa yang teman-teman dapetin? mungkin apresiasi sih Kak, yang paling kita tunggu-tunggu itu apresiasi, karena prestasi sudah berbicara nih di nasional. Iya. Udah lumayan lah kita bawa pulang, enggak kayak tahun kemarin kan Pomnasnya pas waktu di Padang saya kalah di perempat final, jadi pulang nggak bawa apa-apa. Nah sekarang prestasi yang berbicara gitu, adalah saya bawa ke kampus, sudah dikasih transportasi, sudah dikasih segalanya Akomodasi gitu. lah dari Sudah awal dikasih sampai segalanya akhir. dari kampus. Nah dan sekarang udahlah, prestasi yang berbicara sendiri. Dan teman-teman juga ngasih segalanya gitu, Nah, udah udah gitu, berjuang, udah usaha betul, gitu ya, udah udah usaha sepenuhnya. Dan mungkin teman-teman apa yang didapat selain apresiasi, nggak mungkin dong gitu loh. Kita bicara real aja sekarang. Mungkin mungkin kalau saya kan saya tidak selamanya jadi atlet Kak, mungkin adalah dinaungi dari universitas, dikasih kerjaan atau apa gitu, itu sih Iya. yang paling kita tunggu. Ya benar sekali. Mungkin istilahnya kalau dari Bapomi sendiri atau badan yang menaungi teman-teman ya, istilahnya lembaga yang menaungi teman-teman itu yang sudah membawa nama Nusa Tenggara Barat misalkan, itu gimana tanggapannya? Mungkin Dapat apresiasi atau apa gitu? kalau dari Bapomi enggak ada. Enggak ada. Untuk dari event Pomnas ini mungkin yang lebih memberikan apresiasi universitas masing-masing. Universitas Jadi, masing-masing. Iya. Kembali ke universitas. Karena lombanya tingkat universitas ya di Iya. setiap Indonesia gitu. Jadi untuk Bapomi cuma menaungi aja. Menaungi. Jadi apresiasi dari Bapomi itu enggak ada gitu Kak. Yang apresiasi itu mungkin dikembalikan ke universitas Universitas. masing-masing. Kalau dari event-event selain Pomnas apa? Kalau Yang pernah di kalau kita sih banyak sih Kak sebenarnya. apa aja tuh? Misalkan dari kan saya ikut kejuaraan nasional yang di luar, misalkan kayak Rektor Cup Udayana Bali, terus Banyuwangi Championship, terus Bali International Championship, banyak. Hampir mungkin setiap tahun itu pasti keluar daerah gitu dari 2019. Tentunya kita apa namanya, meminta dana atau dukungan itu dari kampus gitu. Kita minta dari kampus, kita butuh
dana sekian untuk mengikuti kejuaraan di luar daerah gitu. Dan itu didukung. Alhamdulillah kalau di pencaksilat sampai sekarang kita selalu didukung oleh kampus. Oke. Jadi ya lumayan lah untuk apresiasi ya dari kampus. Semoga teman-teman juga didengarkan. Amin. Oke, kemudian gimana dari teman-teman ngejaga keseimbangan antara bidang olahraga, khususnya hobi yang teman-teman geluti menjadi sebuah wadah untuk prestasi gitu, dengan kegiatan akademik. Apalagi teman-teman kan kayak Doni baru semester 3, Hamdi semester akhir gitu, gimana nyimbangin dua hal ini gitu? Coba dari Ulil deh, Ulil. Kalau saya paginya itu saya kuliah, saya masuk kuliah dari pagi sampai siang. Siangnya itu saya istirahat, sorenya saya latihan. Begitu aja sampai hari Jumat untuk Gitu persiapan terus. kemarinnya. Ada nggak tekanan yang dialami Ulil? Enggak ada sih. Ih, lempeng-lempeng banget hidupnya Iya. Ulil ini, harusnya Nggak ada. stres Ya, gitu loh. Kalau Nggak ada mungkin kalau tugas. adik saya ini kemarin Pomnas tuh menjadi hal yang pengalamannya Iya. luar biasa gitu. Multi event yang dia ikutin ini pertama loh nasional gitu. Itu menjadi satu pengalaman. Iya. Saya buat nggak ada beban kalau Ulil itu kemarin Kak. Guys, kalian mau nggak punya kakak kayak Hamdi nih? Mungkin dari support dari orang tua. Ya, support dari orang tua gimana Ulil? Alhamdulillah. Nggak ada beban dia Ulil. Iya Ulil, kalau Ulil mungkin kalau orang tua ngelihat Ulil main kayak kemarin Kak, khawatir gitu, takut gitu karena adik saya ini baru pertama kali gitu ikut yang benar-benar kejuaraan bergengsi gitu. Baru pertama kali jadi kayak ngerasa takut, pasti iya orang tua itu pasti takut, keluarga itu takut ngelihat adik saya yang dipukul orang, dibanting orang kan gitu kan. Satu apalagi kalau saya sebagai adik juga sebagai kakak sebagai kakak ngeliat adik saya dipukul kayak gitu, lebih baik saya yang gantiin dia main gitu. Tapi itu menjadi pengalamannya adik saya gitu. Oh, sweet sekali. Tapi kalau saya yang main, orang tua saya ngedukung gitu, ngesupport, bener-bener ngesupport gitu. Tapi kalau adik saya khawatir gitu, takut saya lihat orang tua saya tuh melihat adik saya main. Tapi mau gimana lagi dengan kondisi kan Kak. Benar. Saya mengikuti di pencaksilat. Harus baik kita. Oke, kalau dari Hamdi gimana untuk menyeimbangin antara kuliah dengan hobi? Kalau kalau saya berbicara kuliah ini, aduh, Kenapa tuh? Kayaknya berat banget kuliahnya. ya sampai kemarin Kak Prodi saya bilang gini, kamu nih Hamdi datang ke fakultas cuma bawa surat dispen. Ya kata Kak Prodi saya itu gitu, dia bilang, kamu ini datang ke kampus cuma nganterin surat dispen. Itu waktu BK-PON kemarin bulan 9 kalau nggak salah. Bulan 9 itu. Pokoknya waktu BK-PON saya nganter surat dispen, saya dispen 1 minggu. 1 minggu lebih lah. Belum lagi surat dispen pas izin TC gitu, pemanggilan dari ketua Pengprov IPSI gitu kan, nganterin surat itu pun surat dispen aja gitu. Terus gimana kalau misalkan kegiatan, apalagi Ulil siapa? Hamdi ya? Sorry. Hamdi kan udah semester akhir, semester 7. Untuk kegiatan kayak KKN, PKL-nya seperti apa? Nah itu jadi masalah kemarin saya waktu KKN itu kan, mepet jaraknya orang penarikan KKN, saya berangkat BK-PON gitu Kak. Jadi mau nggak mau saya ini harus tinggalin, kalau misalkan KKN. saya ngambil KKN otomatis BK-PON iya, dikorbanin. BK-PON tuh harus dia lewat, jadinya percuma saya ikut BK-PON ini pasti jadi samsak hidup di sana karena terganggu latihan saya 1 bulan ke belakang itu gitu. Iya. Jadi fokusnya saya kemarin ke BK-PON itu, KKN-nya enggak. KKN-nya enggak saya ambil gitu. Gimana nilai KKN aman? Belum tahu sampai Atau sekarang. ngulang? Mungkin Jangan sampai ngulang. ngulang kayaknya besok Kak. Jadi saya juga ini umur saya masih muda di Berapa sih umurnya, di Hamdi? Pomnas ini baru 20. Oh. 21. lagi Sukanya satu ngurangin umur, ntar Satu dikurangin tahun. umurmu sama Tuhan gimana? lagi kesempatan saya untuk mendali lagi di Pomnas ini ada lah Kak. Bismillah. Makanya mau tidak mau harus saya korbankan di kuliah gitu. Oh, kalau di Pomnas sendiri itu ada target umur ya? Untuk Iya ngikut? pakai umur, kalau di silat sekarang di Pomnasnya sampai umur 23. Hmm. Jadi umur saya masih 21, Pomnas lagi sekali mungkin di umur 23 terakhir. Jadi Hamdi bakal mikir 24 aja deh, fokus kuliah gitu ya? Ya seperti itu karena banyak event yang saya lewatin nih Kak.
di 2025 ini kan 2024 akan Iya. datang ini saya akan melewati PON. Tentunya ini menjadi salah satu yang saya impikan gitu Kak. Semua orang pasti mengimpikan menjadi juara di PON ini. Karena berbicara bonus, berbicara pekerjaan, berbicara masa depan semuanya di Iya. sana. Kalau Jadi benar misalkan- bakal fokus di di umur 24 untuk kuliah. Ya. mungkin seperti itu. Yo, Di umur 24 benar berarti mungkin ya. baru selesaiin semuanya dari Oke. skripsi semuanya sampai wisuda di umur 24 tuh di semester berapa jadinya? Kalau semester 15 24 tahun, umur 24 iya tahun. sekarang semester 7 berarti semester Di DO yang ada. masa ya gitu. Itu makanya saya bilang biarkan prestasi yang berbicara di kuliah. Ya, kan banyak juga ya senior-senior yang di olahraga nih Kak yang menjadi contoh saya misalkan kayak di bulu tangkis nih kayak ada Kevin Sanjaya kan kalau misalkan kita lihat juga latar belakangnya di dunia pendidikan kan anjlok semua Iya. kayak Zohri juga Iya, semua kan beda-beda. Kak. Iya. Kita Rambutnya ikut Hanif kayaknya. mungkin mungkin ya Kak Iya. salah satu inspirasi saya untuk Warnain rambut. mewarnai rambut itu bukan sok gitu bukan Gaya-gayaan. gaya-gayaan gitu orang kan pasti menilai nih sombongnya anak nih gayanya anak ini tapi kalau saya berbicara masalah mental di pertandingan kalau misalkan berbicara masalah teknik fisik itu kita sama latihan kita sama Iya. tapi mental kita yang menentukan waktu kita pertandingan gitu Strategi itu yang menjadi Hamdi strategi juga. kenapa si Mulet dan rambut pirang ini begini Biar lawannya juga pada takut Ya, ya. Pincut. tentunya. Siapa tuh rambut kuning gitu? Kepincut lagi. Masa lagi kepincut. mungkin itulah Kak yang menjadi apa namanya Untuk seimbangin waktu gini Iya. ya. Lebih fokus sekarang di bidang olahraga dulu untuk atlet Iya. gitu. Kalau dari Doni gimana? Kalau dari saya sendiri mungkin susah juga yang ini. Soalnya kalau saya sendiri kalau masalah untuk waktu mungkin berat ya. Kalau bagi waktunya kita kalau di bulu tangkis mungkin ya latihan sebisanya kalau kita. Kalau emang ada kuliah dulu dikerjain. Kalau emang udah selesai baru latihan sih kalau kita. Ya apalagi Doni kan farmasi, Iya, banyak praktikum segala macam. Kalau dari orang tua sendiri lebih condongnya kemana? Pendidikan apa ke Kalau olahraga? untuk orang tua sendiri lebih condong ke pendidikan sih, beresin kuliah dulu baru mungkin ya bulu tangkisnya difokusin setelah kuliah lah. Kalau kita kemarin sudah sempet kan izin nih seminggu buat Pomnas, jadinya mungkin lagi minggu ini minggu depan masih sibuk ganti buat praktikum yang lewat kemarin jadi kuliah bater Oh diganti ya? iya diganti kalau Nggak dikasih apa namanya istilahnya keringanan gitu? Ringan. Karena istilahnya keringanan- kan kita diberikan ini, maksudnya kayak ngewakilin kampus gitu. keringanannya ya itu ganti Harus diganti tetap. keringanannya itu. Oke, itu dari cerita teman-teman ya untuk bagaimana nyimbangin waktu antara kuliah dengan kegiatan olahraga atau hobi yang dijadikan sebuah prestasi. Nah mungkin terus apa sih tantangan yang teman-teman hadapi ketika mengikuti event-event nasional seperti Pomnas ini? Kayak tantangannya dari tantangan tersendiri lah buat teman-teman kayak harus ngorbanin waktu, ngorbanin diri atau apa gitu, tenaga segala macam itu seperti apa? Doni? Kalau tantangan dari saya sendiri lebih ke tantangan yang tadi atur waktu untuk Atur belajar, waktu, latihan sama tantangannya sih di persiapan sih kembali ke Oke, persiapan lagi. ya soalnya kita senar kok segala macam nggak murah kan kalau di bulu tangkis. Kalau untuk persiapannya kemarin tuh kita alhamdulillah kita dikasih kebetulan kakak saya sendiri yang latih jadinya untuk iya. persiapan oke lah untuk biaya untuk pelatih kita nggak perlu bayar jadinya gitu. Oke. Kalau dari misalkan dari Doni ya, Doni sendiri kalau untuk bulu tangkis ada nggak komunitas yang khususnya yang dibuat gitu di lingkup universitas atau mana gitu? Untuk lingkup universitas untuk di Muhammadiyah sendiri belum ada kan. Belum ada. Jadinya saya ikut ada PB namanya istilah Persatuan Bulu Tangkis. Jadinya saya ikut di klub Warna Agung namanya. Dan itu informasi untuk kegiatan Pomnas itu dari sana. Untuk kegiatan Pomnas dari kampus langsung. Oh, dari kampus langsung. Ya, jadinya kita ada pemberitahuan dari kampus seleksi baru kita bisa ikut.
Itu didelegasi atau memang maksudnya kayak direkomendasikan oleh dosen dari si Doni atau memang Doni sendiri yang ingin gitu untuk daftar langsung? Itu kemarin saya Seleksinya. dapat rekomendasi dari dosen langsung dari dekan. Oh iya iya iya. Jadinya Dapat informasi dari sana. daftar langsung gitu. Kalau dari Hamdi, ntar Ulil siapin pertanyaan, jawabannya Ulil. Kalau saya mungkin Gimana perkenalannya di tantangannya? mental. Mental Tantangannya ya? ya. Di mental, terutama kalau kalau kita ini cabang olahraga yang murah mungkin kalau pencak silat. Kenapa bisa dibilang Eh, gitu? Karena cukup kita mempunyai fisik dan teknik. Kita iya. bisa jadi Atlet pencak silat. atlet pencak silat. Siap dengan semua resiko. Kalau kita. Itu makanya saya bilang cabang olahraga murah. Nggak mahal-mahal amat lah kita beli peralatannya. Contohnya kan kalau apa namanya kalau kita beli cap, deker tuh kan nggak mahal-mahal amat kayak Doni kan kalau bulu Bulu tangkis tangkis. harus beli senarnya harganya sekian. Kalau kita kan tergantung merek, tergantung harga gitu. Kalau kita. Jadi saya bilang olahraga murah lah. Tapi menjadi tekanannya itu di mental kalau kita tantangan terutama di cabur bela diri itu di mental kalau menurut saya. Karena kalau kayak ajang di Pomnas nih kan mendengar tim-tim besar gitu kayak Iya. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan tim-tim besar yang memang apa namanya? TC-nya itu jauh lebih lama dibandingkan kita, jauh didukung sama pengpropnya masing-masing gitu kan. Kalau kita kan enggak. Kalau kita kayak kemarin nih, kita yang di pencak silat. Saya ikut latihan sama teman-teman di Pelada, teman-teman adik-adik di BPLT kan. Jadi itu yang menjadi kelebihan saya di sana gitu, untuk tetap ikut latihan. Oke oke. Terus kemudian tekanan yang dihadapi misalkan kayak dari teman-teman pencak silat ya yang tadi dibilang mental gitu. Terus itu cara ngebalikin mood suasana itu gimana Mungkin tekanannya? kalau saya nih Kak berbicara masalah untuk menaikkan lagi, mendongkrak Semangat. mental semangat tuh ingat keluarga. Yang paling penting ingat keluarga, ingat usaha yang sudah Dilalui. waktu yang sudah dikorbankan, keringat yang sudah bercucuran, apalagi darah gitu. Karena kan kita Ada darah. Iya, pastinya. Karena kan kita full body contact gitu. Oke iya iya benar. Cabur kita ini pasti enggak mungkin enggak berdarah gitu, apalagi Pernah kena- sampai luka-luka untuk ikut ajang lomba gitu? Pernah? sampai operasi pernah. Oh, terus Operasi. orang tua gimana tanggapannya dengan hal itu? Mungkin dulu dia khawatir, takut gitu, orang tua terutama ibu ya. Kalau bapak mungkin karena basicnya dia orang bela diri, Oh iya. jadi biasa-biasa aja. Kayak pertama dulu waktu kejuaraan di sini di Umat, Rektor Cup Umat 2 kalau nggak salah, masih di rektorat dulu waktu Iya. 2017. Waktu itu mata saya bengkak nih Kak nih. Ibu saya ngomel-ngomel, bapak saya itu udah namanya laki. Gitu. Dan sampai sekarang, sampai pas patah, pas apa itu orang tua tuh apa ya? Biasa aja. aja gitu. Biasa aja kalau saya, tapi kalau adik saya yang kena, waduh, heboh di rumah. Tapi Bisa-bisa kamu yang disalahin ya, Ami. kalau saya biasa aja. Kayak kemarin waktu porprov kan patah. Saya bilang, enggak dapat bolak mak. Itu aja saya bilang, enggak ada patah gitu kan. Waktu itu selesai porprov, saya cek semuanya, ternyata dia patah. Kasih tahu ibu, mak operasi. Langsung kaget mama. Tapi kalau bapak operasi wahana. Ekspresi memang ibu sama bapak kan beda-beda gitu. Ya namanya ibu ya, Iya. pasti kekhawatirannya lebih tinggi. Nah kalau misalkan kayak tadi ada cedera atau kayak kesalahan teknis lah dalam kegiatan olahraganya gitu, kegiatan yang dilakukan, itu gimana? Atlet kan biasanya kalau ada cedera dikit aja itu bisa didis nggak sih? Eh, Kadang-kadang. Iya, misalkan kalau kita di pertandingan pencak silat kan kita keselio atau apa gitu udah bisa melanjutkan pertandingan, itu kita didis. Tapi kalau saya apa yang menjadi motivasi kayak tadi kakak bilang kan, menjadi itu udah namanya mental di sana. Apa yang saya sudah mulai saya harus selesaikan gitu, bagaimanapun kondisinya. Kayak kemarin kan porprov itu waktu di semifinal saya patah di ronde kedua, saya selesaikan sampai akhir, sampai saya menang. Begitu final saya main, saya selesaikan juga. Dan itu Karena kemarin operasi apa yang sempat dioperasi? tangan kak yang sini. Oh, yang patah ya? Iya, di jari tengah tuh dia patah gara-gara ditindih. Hmm. Ya gitu.
Oke. Akhirnya itu jadi motivasi, apa yang sudah saya mulai harus saya selesaikan. Benar. Kak Ulil gimana Ulil? Si bontot ini satu. Gimana Ulil? Untuk tantangan yang dihadapi, apalagi istilahnya Ulil bisa dibilang baru lah untuk mengikuti kegiatan event nasional gitu, ajang bergengsi. Gimana untuk tantangan yang dialami Ulil seperti apa? Kayak pertama tadi kan Ulil dipush terus nih untuk ningkatin berat badan, dikasih makan terus kan sama kakaknya, ya. Nah selain itu apa lagi tantangannya? Mental. Kena mental tuh ademu Hamdi. Belum tahu lempeng-lempengnya Ulil bisa kena mental tuh. Mental. Kenapa mentalnya? Apa yang bisa menjadi tekanan buat Ulil sendiri? Kanan. Tarik nafas loh dia. Apa tekanannya Ulil? Tekanan yang paling berat yang Ulil rasain batinnya. Dikasih makan terus gitu. Iya. Muak gitu. Muak makan, capek makan. Capek ya? Capek. Itu Hamdi tuh dengerin tuh. Iya, tapi mau gimana lagi, nama pilihan Kak? Mau ikut Pilihannya mau ikut main nasional, naik berat. Oke, aku mau nanya di Ulil nih, jujur Ulil. Ulil untuk cabang olahraga, maksudnya kayak dari segi hobi, emang hobi nih di bidang olahraga atau memang ada nggak sih keinginan lain? Aku mau jadi guru atau mau fokus pendidikan, aku nggak mau ngikut kakak gitu. Gimana? Atau Kalau emang dari sayanya mau inspirasinya dari kakak. oh inspirasinya dari kakak? Mau spon gitu. Mengikuti jejak karirnya. Di Jadi bidang terinspirasi. olahraga. Iya. Jadi nggak ada paksaan ya untuk ngikutin Nggak itu. Dari Lagian saya tekanannya sendiri. kayak berat banget tadi. Dari saya sendiri. Terus tekanan yang dihadapi Ulil katanya muak-muak, kenapa Ulil? Yang dimakannya itu. Dikasih makan. Capek juga makan kan. Makan capek. Makan capek. Bisa kita capek makan. Capek ngunyahnya. Tapi mau gimana lagi katanya. Kalau main di nasional, naikin berat badan. Naikin berat badannya khusus dari real food aja atau ada suplemennya gitu? Iya, ada suplemen nggak yang Enggak ditambah? ada. Makan aja. Makan Kan aja. kemarin kan libur kuliah itu sebulan. Iya. Itu saya makan aja. Nggak berhenti makan. Nggak berhenti. Mungkin ya berhenti makan pas tidur. Itu pun tidur bangun makan lagi. Kelihatan kalau dari mukanya. Astagfirullahaladzim. Oke, rencana ke depan dari teman-teman yang dari Doni, dari Hamdi dan juga Ulil, rencana ke depan untuk beberapa tahun ke depan ada nggak kayak besok aku mau jadi ini deh gitu. Aku mau fokus ke sini gitu. Setelah lulus kuliah aku mau geluti bidang ini gitu. Gimana untuk rencana ke depannya, mungkin dari Doni sendiri seperti apa? Ya kalau rencana ke depan tuh bulu tangkis sih saya ada tahun depan mungkin ada pon sama kayak Hamdi kan tadi. Ada pon mungkin latihan lagi. Terus untuk di luar bulu tangkis mungkin beresin kuliah aja dulu, ambil profesi untuk jadi apotekernya. Iya. Terus, ya mungkin kalau emang ada rezeki mungkin bisa buka apotek apa segala macam. Amin. Semoga dipermudah ya semuanya. Dikuatin juga. Dikuatin juga karena kan masih tahap awal lah istilahnya untuk masuk dunia perkuliahan. Terus kalau dari Doni, dari Hamdi sendiri gimana? Kalau saya mungkin masih stay di pencak silat. Stay di pencak silat. Harapan saya ke depannya bisa menjadi the bestnya Indonesia, andalannya Indonesia Amin, gitu di amin, pencak amin. silat. Karena ini udah peluang ini udah Udah ada. satu kaki udah di depan. Tinggal sekarang kalau misalkan juara pon, alhamdulillah syukur-syukur bisa masuk pelatnas gitu. Bisa masuk pelatnas, bisa wakilin Indonesia di SEA Games, di Asian Games atau di multi event di luar negeri gitu kan. Itu sih harapan yang paling mendalam untuk saat ini. Kalau profesi yang selebihnya keluar dari bidang olahraga mungkin belum ada rencana kepikiran. ya. Karena fokusnya masih di sini karena udah tahun depan nih udah gimana caranya biar saya bisa juara gitu di pencak silat nih. Harus bisa juara 1 di PON. Amin. Semoga dipermudah juga semuanya buat Hamdi ya. Dikuatin juga. Terus kalau dari Ulil gimana? Ulil kan masih kuliah, ikut kakak pasti ya. Ikut kakak. Ayo Ulil deh. Rencana kedepannya
mengikuti prop yang akan datang, Mm-mm. sama bisa meraih podium tertinggi di prop. Amin. Semangat. Nah, semangat buat teman-teman semuanya ya. Semoga semua harapan dari teman-teman ini bisa direalisasikan di beberapa tahun ke depan dengan usaha yang teman-teman capai hari ini. Oke guys, mungkin itu aja yang kita bahas kali ini. Cukup menarik dan terima kasih udah ngikutin kegiatan awal sampai akhir kami, dan terima kasih buat teman-teman sudah hadir di studio kami. Mungkin next time kita bakal kembali lagi untuk ngulik lagi cerita dari Siap. teman-teman semuanya. Mungkin beberapa tahun ke depan teman-teman udah jadi atlet nasional. Amin. Amin, amin. Mau nggak, sudi nggak diundang ke sini lagi? Tentunya mau. Mau enggak mau karena ini loh awal kamu Iya. ikut dipanggil untuk di apa namanya? Bagaimana alur cerita menjadi juara gitu. Oke. Kamu harus bisa kembali lagi ke sini, Kak. Benar sekali. Oke guys, terima kasih, dan mungkin sekiranya ada kesalahan kata yang kami ucapkan secara sengaja maupun tidak sengaja mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.